Baik, perkenalkan nama saya Muhajib Rahman dengan NIM 220101086. Di sini saya akan membahas tentang materi keamanan data, yaitu Message Authentication Code atau disingkat dengan MAC. Latar belakangnya, perkembangan teknologi digital menyebabkan pertukaran data melalui jaringan komputer semakin meningkat dari berbagai bidang seperti transaksi keuangan, komunikasi daring, dan layanan berbasis internet. Namun kondisi ini juga diiringi oleh meningkatnya ancaman keamanan data seperti penyadapan, manipulasi pesan, dan pemalsuan identitas pengiriman, sehingga diperlukan sistem keamanan yang mampu melindungi data selama proses pengiriman. Keamanan informasi tidak hanya menuntun kerahasiaan data melalui enkripsi, tetapi juga harus menjamin integritas dan keaslian pesan. Tanpa mekanisme autentikasi dan pemeriksaan integritas, pesan berisiko diubah oleh pihak yang tidak berwenang tanpa terdeteksi. Oleh karena itu, Message Authentication atau MAC digunakan sebagai solusi kriptografi untuk memastikan pesan tetap utuh dan berasal dari sumber yang sah, serta telah banyak diterapkan pada sistem keamanan modern seperti protokol jaringan, IoT, dan layanan perbankan digital. Di sini ada pengantar Message Authentication. Message Authentication Code atau disingkat MAC merupakan salah satu mekanisme kriptografi yang dirancang untuk menjaga integritas dan autentikasi pesan. MAC menggunakan kunci rahasia yang dimiliki bersama oleh pengirim dan penerima untuk menghasil sebuah kode autentikasi unik yang melekat pada pesan. Definisi Message Authentication Code atau disingkat MAC, Message Authentication Code adalah sebuah nilai atau kode autentikasi yang dihasilkan melalui proses kriptografi berbasis kunci rahasia atau symmetric key. Kode ini dihitung dari gabungan antara pesan dan kunci rahasia menggunakan algoritma tertentu, sehingga hanya pihak yang memiliki kunci tersebut yang dapat menghasilkan atau memverifikasinya. Tujuan dan fungsi MAC menjamin integritas pesan, memberikan autentikasi pengirim. Di sini ada beberapa algoritma MAC, yaitu yang paling sering digunakan ada HMAC atau Hash Based Message Authentication, CMAC atau Sleeper Based Message Authentication, CBC, MAC Sleeper Blockchaining MAC, GMAC Galois Message Authentication Code. Dan di sini ada cara kerja dari MAC, dan di sini ditampilkan oleh diagram flowchart yang telah saya buat. Pertama, pengirim menggabungkan pesan dengan kunci rahasia, diproses dengan algoritma yang telah dipilih, salah satu algoritma yang dipilih yang telah saya sebutkan tadi, dan dihasilkan tag authentication. Pesan plus tag dikirim ke penerima. Penerima menghitung ulang dengan membandingkan hasil autentikasi. Jika valid, pesan asli. Jika tidak valid, pesan akan ditolak. HMAC SHA-256. Cara kerjanya, pesan digabungkan dengan kunci rahasia menggunakan inner padding atau iPad. Hasil hash pertama digabungkan lagi dengan kunci menggunakan outer padding atau OPAD. Dilakukan hashing ulang menggunakan SHA-256. Hasil akhir berupa kode authentication MAC. Dan di sini ada cara kerja juga dia algoritma CMAC AS. Pesan dibagi menjadi blok-blok 128 bit. Sistem menghasilkan dua sub key, K1 dan K2, dan enskripsi blok 0. Proses enskripsi dilakukan secara mode CBC. Blok terakhir diproses menggunakan sub key khusus untuk keamanan tambahan. Hasil akhir adalah tag MAC yang telah siap dikirim dan diterima oleh si penerima. Dan ini perbandingan HMAC SH256 dan
CMAC-AES dari aspek dasar algoritma fungsi kriptografi SH256, sedangkan CMAC-AES blok chipper kriptografi. Jenis kunci keduanya jelas sama. HMAC SH256 menggunakan simetris kunci dan CMAC menggunakan simetris kunci. Panjang output dari keduanya HMAC SH256 256 bit, sedangkan CMAC-AES 128 bit. Karakteristik HMAC SH256 double hashing inner dan outer hash, sedangkan CMAC-AES CBC MAC dengan subkey K1 dan K2. Kelebihan HMAC SH256 aman, mudah diimplementasikan dan umum digunakan, sedangkan CMAC-AES cepat, efisien, dan cocok untuk IoT. Kekurangannya, HMAC SH256 lebih lambat, perangkat terbatas, dan CMAC-AES bergantung pada AES. Contoh penggunaannya pada HMAC SH256 di TLS, API Security, Mobile Banking, dan JWT, sedangkan di CMAC-AES digunakan seperti IoT, Embedded System, dan IPsec. Studi kasus MAC pada autentikasi IoT. Masalah pada IoT, perangkat IoT sering mengirim data melalui jaringan publik, rawan penyadapan dan manipulasi. Solusinya dengan MAC. Setiap pesan dari perangkat IoT dilengkapi dengan MAC berbasis HMAC SH256. Server memverifikasi kunci dan pesan. Jika ada modifikasi sekecil apapun MAC tidak valid, pesan akan ditolak. Keamanan yang diberikan oleh MAC. Di sini ada beberapa ancaman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau rawan penyadapan atau rawan manipulasi. Ancamannya adalah message tampering, replay attack, dan device snooping. Dampak tanpa MAC. Pada message tampering, data sensor diubah, misal suhu palsu pada perangkat IoT. Dan replay attack, dampak tanpa MAC, pesan lama dikirim ulang. Dan ancaman terakhir, device snooping, dampak tanpa MAC, penyerangan berpura-pura menjadi perangkat. Dan perlindungan dengan MAC, modifikasi terdeteksi langsung, dapat dicegah dengan timestamp plus MAC, dapat dicegah juga dengan kunci rahasia mencegah penyamaran. Kesimpulannya, MAC adalah mekanisme keamanan penting untuk menjamin integritas dan autentikasi pesan. MAC bekerja dengan kunci rahasia sehingga banyak pihak yang berwenang yang dapat membuat atau memverifikasi pesan autentikasi. Berbagai algoritma MAC tersedia seperti HMAC, SH256, dan CMAC-AES yang masing-masing memiliki kelebihan pada lingkungan berbeda. Implementasi MAC telah menjadi bagian penting dalam TLS, IPsec, IoT security, dan serta mobile banking. Tanpa MAC, sistem komunikasi akan lebih rentan terhadap message tampering, snooping, dan replay attack. Kesimpulan akhir, MAC merupakan pilar fundamental dalam keamanan informasi modern untuk memastikan bahwa setiap pesan yang diterima adalah benar dan tidak dimodifikasi. Sekian, saya Muhajib Rahman pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.